Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Eni Fatmawati. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 6 pada tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran kelima dan 6. Anak-anak, kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Anak-anak, tahukah kamu Thailand memiliki hewan yang bernama Owa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Bacalah teks berikut. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah memiliki informasi tentang dua negara ASEAN dan informasi itu berisi tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik. Berikut adalah informasi dua negara ASEAN terkait dengan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Sistem pemerintahan negara Indonesia berbentuk republik. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Yang kedua, Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand adalah penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Negara ini dijuluki Gajah Putih, Negara Seribu Pagoda, dan Lumbung Padi ASEAN. Sistem pemerintahan negara Thailand berbentuk kerajaan. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah menyelesaikan patungmu. Letakkan meja di depan kelasmu, kemudian kumpulkan patungmu dan patung teman-temanmu. Susunlah menjadi rapih dan ajaklah adik-adik kelasmu untuk menikmati keindahan patung-patung kalian. Kamu sudah memberi contoh kepada adik kelasmu tentang kreativitas dan ketekunan dalam menghasilkan patung. Berbagilah ilmu dengan adik kelasmu cara membuat patung. Anak-anak,
Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik terkait mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Berdasarkan teks yang telah kita baca, dapat ditarik kesimpulan bahwa daun pandan adalah tumbuhan semak. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Baiklah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mencoba membuat cerita dengan memanfaatkan pengetahuanmu tentang komik. Kamu bisa mengambil komikmu kemudian membacakan di depan teman-temanmu. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai pada pembelajaran ke-6. Maka mari kita masuk ke evaluasi. Soal yang pertama, bacalah teks berikut. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga orange tua. Baiklah, dari teks baca tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa harimau Sumatera hampir punah karena jumlahnya berkisar 400 ekor saat ini. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dan paling gelap. Soal berikutnya, apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan, yang pertama menjaga sumber makanan dan kebutuhan pokok bagi manusia. Yang kedua, menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga, mencegah terjadinya bencana. Yang keempat, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kelima, menjaga kualitas udara dan air. Dan yang keenam, menjaga sumber pendapatan pariwisata. Berikutnya, cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, memelihara kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga,
tidak melakukan perburuan liar. Dan yang keempat, menjaga habitat alami hewan dan tumbuhan. Berikutnya, sebutkan kegiatan ekonomi dari 2 negara ASEAN. Jelaskan hubungannya dengan kondisi geografisnya. Yang pertama Singapura, kegiatan ekonomi, pelayaran, dan perdagangan. Hubungan dengan kondisi geografis. Singapura adalah negara pulau yang terletak di dekat jalur pelayaran di Selat Malaka. Lokasi Singapura ini sangat strategis karena Selat Malaka adalah jalur utama yang menghubungkan Asia Timur dengan India, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Singapura tidak memiliki lahan pertanian atau tambang mineral, sehingga kegiatan ekonomi berpusat pada pelayaran dan perdagangan. Berikutnya, Myanmar. Kegiatan ekonomi, pertanian, dan pertambangan. Hubungan dengan kondisi geografis. Wilayah Myanmar berada di daerah aliran sungai Irrawaddy. Lokasi ini membuat Myanmar memiliki lahan pertanian yang cocok untuk budidaya padi. Hingga tahun 1960-an, Myanmar menjadi eksportir padi terbesar di dunia. Selain pertanian padi, kegiatan ekonomi lain yang berkembang di Myanmar adalah pertambangan. Hal ini karena kondisi geografis Myanmar yang deposit batu giok atau jade terbesar di dunia. Myanmar memproduksi batu giok jenis kualitas tertinggi yaitu jadeite. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.